rapikan dulu meja dan kursinya. Nah, cek di bawah mejanya apakah masih ada tambah. Jika kita ini bawa dulu ya. Vivian Graini, Atika Nurfadila, Dini Aprilianti, Deva Febriansa, Leila Tunofiro, Cindy Haryanti, Diki Permana, ada Pak. Oke baik, jumlah siswa 14 orang, berarti hadir semua ya? Ada yang hadir? 2 orang. Siapa yang hadir temannya? 3 ya? Dian, Anggun sama Dian ini. Anggun sama Dian. Dini. Oke baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini ada sebuah jargon olahraga ya yang kita asing lagi. Jadi apabila nanti saya mengucapkan salam olahraga, kalian jawabnya apa? Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Oke, cek di dalam. Ayo semangatnya biar kita mengawali pembelajaran pagi hari ini dengan semangat. Oke, salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Oke, baik. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi tentang atletik, yang mana materi tentang atletik ini tentang menganalisis keterampilan gerak, aktivitas jalan, lari, lempar, dan lompat. Oke, perlu kita ketahui bahwa atletik itu adalah salah satu olahraga fisik yang mana di dalamnya terdapat unsur lempar, lari, jalan, dan lompat. Ya, silakan. Sebelum kita lanjut ke materi, minggu lalu kita telah membahas tentang materi permainan bola kecil. Ada yang masih ingat materi permainan bola kecil? Ya, tentang softball. Tentang softball ya. Permainan softball itu dimainkan oleh berapa orang? 2 orang. 2 kelompok. Berapa? 2 kelompok. Satu tim beranggotakan berapa orang? Ada yang masih ingat? 9. That's right. Kemudian dalam teknik yang harus dikuasai dalam permainan softball itu ada teknik apa aja? Memukul, melempar, menangkap, dan sliding. Oke, itu materi minggu lalu ya tentang permainan softball. Kemudian kita masuk ke materi pada pagi hari ini yaitu tentang permainan atau olahraga atletik yang mana meliputi jalan, lari, lompat, lempar, dan lompat. Di sini Bapak catat dulu kompetensi dasar atau KD-nya. Oke, ini kompetensi dasar yaitu menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Kalau yang ketiga di 4.3 mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan, lempar, dan lompat untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Oke, silakan. Ada sama? Yang nggak datang nanti doang. Dian, Anggun, sama Dian ini. Oke, lanjut ya. Untuk materi menganalisis keterampilan gerak, aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar.
Selanjutnya, ini merupakan kompetensi dasar tadi, menganalisis keterampilan gerak aktivitas. Itu untuk yang pengetahuannya. Kalau yang untuk prakteknya, mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Oke, dalam olahraga atletik itu banyak cabangnya ya. Bisa dilihat olahraga atletik itu ada cabang jalan, lari, lempar, dan lompat. Untuk saat ini kita akan mempelajari yang cabang olahraga jalan. Ada jalan cepat. A. Analisis keterampilan gerak jalan. 1. Analisis aktivitas olahraga jalan. Coba dibaca. Ya. Jalan cepat adalah gerakan pertama yang dilakukan sebelum bergerak sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terpukul. Ya. Setiap kali melangkah kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah, atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah. Maka kaki itu harus diluruskan atau didengkok pada lutut, dan kaki menunggu dalam posisi tegak lurus. Ya. Oke. Jadi dalam cepat itu gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jadi setiap kita melangkah, kaki yang kontak dengan tanah itu tidak boleh sampai terputus. Maksudnya kalau kita dalam berlari itu kan kita melayang di atas udara. Kalau dalam jalan itu kontak kaki harus tetap nampak dengan tanah. Jadi seolah-olah kita tidak melayang. Bedanya lari dengan jalan, kalau kita berlari itu menggunakan ujung jari dan kita melayang di atas tanah. Kalau kita berjalan kita menapak dan tidak melayang di atas udara. Oke, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam olahraga jalan cepat. Yang pertama itu adalah perhatikan togok. Togok itu adalah posisi badan. Posisi badan itu sedikit cenderung ke depan atau sedikit cenderung ke belakang atau tegak lurus. Pada saat kita melakukan gerak jalan cepat, itu usahakan togok itu tidak terlalu condong ke depan dan tidak terlalu condong ke belakang. Togoknya harus lurus. Jadi dalam olahraga jalan cepat ini harus hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama itu perhatikan togok. Kemudian yang kedua yaitu posisi kepala. Posisi kepala itu cenderung jangan terlalu ditundukkan dan jangan terlalu didangakkan atau ke atas. Jadi posisi kepala itu lurus menghadap ke arah lintasan. Jadi jangan menoleh ke kanan kiri, ke bawah, ke atas. Harus pandangannya lurus. Kemudian kaki waktu melangkah. Pada saat gerak jalan cepat, seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa dua-duanya harus kontak dengan tanah dan harus satu garis lurus sama posisi garis badan. Jadi nggak boleh kita lari ke jalan yang zigzag ini. Harus lurus. Kemudian yang keempat, ada gerak lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks. Maksudnya dalam olahraga jalan cepat itu posisi kalau kita berlari kan kita tidak kuat ayunannya kan. Kalau dalam jalan cepat itu jangan terlalu kuat kali, biasa aja 90 derajat, 90. Jangan terlalu kayak gini-gini kali. 90 derajat biasa aja. 90 derajat ya. Dan usahakan badan itu tetap rileks dalam mengayunannya, tetap rileks. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, ini analisis keterampilan gerak jalan cepat. Bisa diperhatikan gambarnya. Inilah dia sistem atau urutan dalam jalan cepat. Perhatikan langkahnya dan gerakan dengan ayun bahu. Oke, kita lanjut. Aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat. Coba baca. Nampak? Ya, nampak. Di buku cetak ya? Silakan baca di buku cetak. Siapa yang baca? Ada? Yuk, silakan baca. Aktivitas pembelajaran latihan pertama.
2. Berjalan dengan tempo semakin meningkat, jangan berubah menjadi berlari. 3. Melangkah dengan nyaman dan berjalan tinggi dengan satu irama yang halus minimal 100 meter. 4. Susunan rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan balik sendiri bersama teman atau guru untuk perbaikan aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. 5. Tujuan untuk memperkenalkan gerak berjalan. Oke, ini merupakan aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat. Jadi aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat dengan menggunakan keterampilan belajar natural atau secara alami. Kita belajar dengan jalan minimal 100 meter sesuai dengan peraturan kaidah jalan cepat. Jalan cepat sesuai dengan irama ya. Irama langkah. Kemudian tujuan untuk belajar jalan cepatnya adalah untuk memperkenalkan gerak berjalan. Jadi apabila kita sering belajar, misalnya belajar jalan cepat langkah 100 meter adalah itu akan membuat kita dapat lebih mengenal bagaimana gerakan-gerakan yang lebih fleksibel dalam olahraga jalan cepat. Belajar natural atau secara alami. Oke, kita lanjut. Coba baca ini. Yang mobilitas khusus. Latihan mobilitas khusus. 1. Jalan cepat dalam keadaan sedang dengan langkah menjalankan ke samping, ke depan dengan gerakan baling-baling. 2. Kombinasikan latihan di atas termasuk menyelam baris. 3. Susunan rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan baik sendiri, bersama teman atau guru untuk perbaikan aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. 4. Tujuan mengembangkan fleksibilitas bahu dan pinggang. Sudah. Oke, itu bisa dilihat dari gambar bahwa untuk aktivitas yang ketiga ini adalah untuk latihan mobilitas khusus. Coba satu orang maju ke depan. Saya naik lagi ke sini. Oke, kita lakukan ya praktek dalam latihan aktivitas mobilitas khusus. Jadi dalam latihan ini yang lebih diutamakan yaitu prinsip ini, lengan ayun bahu. Jadi ini untuk melatih gerak lengan ayunan agar mendapatkan dorongan agar kita dalam lomba jalan cepat itu lebih dapat power lagi. Coba lihat gambar. Kira-kira gerakannya gimana? Nah, sambil berjalan, sambil melangkah. Coba, guys. Melangkah ya, melangkah yang lebar, belakang ke depan, belakang ke depan. Satu kali ke depan. Nah, usahakan tarikannya itu sampai ke belakang, maju ke depan, belakang, maju ke depan baru. Nah, coba ulangi. Oke, jadi itu tadi ya prakteknya dalam aktivitas mobilitas khusus. Tujuannya untuk apa? Apa? Mengembangkan fleksibilitas bahu dan pinggang. Oke. Selanjutnya. Yuk. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu analisis keterampilan gerak lari. Oke. Tadi sebelumnya Bapak sudah jelaskan apa perbedaan lari dengan jalan. Ada yang masih ingat? Perbedaan gerak lari dengan gerak jalan. Kalau lari, angkat tangannya. Saya Pak. Dia akan dapat nilai khusus nih. Jadi Bapak tanya bahwa apa perbedaan bergerak lari dengan gerak jalan. Tadi dijawab sama temannya. Coba ulangi lagi tadi jawabannya. Kalau jalan itu dia badannya nggak melayang di udara. Ya. Kalau lari badannya melayang di udara. Oke. Kalau jalan dia badannya nggak melayang di udara. Kalau lari dia melayang di udara. Ada yang lain? Ya silakan. Berarti dari startnya. Start. Lari. Kalau lari Lari jarak pendek biasanya pakai start jongkok. Kalau lari jalan cepat biasanya pakai start melayang atau start berdiri. Oke. Ada yang lain? Yang ingin menyatakan pendapatnya, Pak, bahwa lari itu kayak gini Pak, bedanya Pak sama jalan. Sangat beda ya Pak.
Ada? Oke, yang dikatakan teman tadi benar ya. Kalau lari itu dia tidak melayang di udara. Kalau jalan itu tidak melayang di udara. Kalau lari dia melayang di udara. Dan tadi dijawab juga bahwa awalan atau menggunakan start. Kemudian kalau lari itu kan dia tidak sepenuhnya kontak dengan tanah. Kalau dia jalan itu dia kontak dengan tanah. Jadi itu udah dia perbedaannya. Oke, dalam lari itu ada nomor-nomornya. Lari jarak pendek, nomornya berapa kira-kira? 100, 200, dan 400. Oke, kita bahas dulu lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek. Dalam lari jarak pendek ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama awalan. Awalan menggunakan start jongkok. Bisa dilihat di gambar. Ini merupakan gambar awalan start jongkok. Ada yang pernah nggak ikut lomba lomba lari sprint 100, 200, 400? Ada. Siapa? Pernah ikut? Kejuaraan apa? Jurkot. Kejurkot kemarin ikut ya? Siapa yang menang kemarin? Anak SMA mana? Macam Yesus. Yesus ya? Nah, kamu berapa ininya? Waktunya? Nggak tahu. Kira-kira tahu? Tapi sudah mantap, udah berani ikut berpartisipasi dalam sebuah kejuaraan itu udah merupakan nilai lebih ya. Kasih hapus dulu kawannya. Dia kedepannya lebih semangat lagi untuk mengejar prestasinya. Jadi kita jangan malu-malu untuk mengikuti kejuaraan. Malu lah, anak sekolah lain lebih unggul daripada sekolah kita, jangan. Kalau bisa tunjukkan sekolah kita tuh lebih dikenal gitu di sekolah-sekolah lain. Wih, ini anak semantri, ini jago deh selalu menang nih, gitu kan? Lebih ditakuti, gitu kan? Tunjukkan kalau ada kalian bakat-bakat berlari ataupun bakat-bakat olahraga, bermain bola, tunjukkan aja. Walaupun sekolah tidak terlalu mendukungnya, karena kan pada saat ini kita masa pandemi ya, untuk kegiatan ekstrakurikuler, interkurikuler itu dipasifkan, divakumkan. Karena untuk mencegah penyebaran rantai virus corona. Tapi kan kita olahraga, kita niatnya baik untuk menyehatkan tubuh. Insya Allah kita terjauh dari penyakit tersebut. Kemudian coba siapa namanya? Rival, praktikan coba Deva. Coba Deva praktekkan bagaimana awalan ataupun langkah-langkah dalam mengambil teknik start jongkok. Biar temannya tahu gitu kan, kita berbagi-bagi informasi. Oke, gini caranya start jongkok. Oke, gini tangannya, oke gini posisi awalnya gitu. Coba di atas biar gampang. Misalnya ini garis start. Garis start kan, gimana posisi tangannya yang benar? Coba di apa? Oke. Jadi seperti ini ya posisi awalan start jongkok. Pada awalan start, aba-aba bersedia dia melakukan bersiap-siap untuk melakukan start. Siap, dia melakukan posisi seperti ini, bersiap dia untuk lari. Baru ya lari. Coba dulu Pak menjadi biar nampak semuanya. Oke, jadi pada awalan start jongkok itu usahakan tangannya, ini garis start, tangannya berbentuk V ya, tidak boleh melewati garis start. Oke, seperti ini bisa dilihat contohnya depan. Pada aba-aba bersedia, siap. Nah, badannya sedikit diangkat membentuk posisi seperti ini. Kemudian pada aba-aba iya atau bunyi tembakan pistol, atlet berlari. Oke, ya, terima kasih Bang.
seperti itulah contoh kiranya dalam gerakan teknik start jongkok. Oke, kita masuk yang kedua, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lari. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lari yang pertama yaitu pembelajaran start dari posisi yang berbeda-beda. Oke, bisa dilihat dari gambar. Kemudian pembelajaran aktivitas yang kedua yaitu dengan cara latihan-latihan dasar. Latihan-latihan dasar ini bisa digunakan untuk melatih gerakan kaki. Misalnya kayak seperti dikombinasikan dengan running ABC namanya. Oke. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ketangkasan dasar lari. Jadi dasar-dasar kita dalam berlari itu kita harus mempunyai kekuatan otot tungkai. Yang pertama, kelentukan. Yang kedua, dan ketangkasan. Jadi apabila kita sudah mendapatkan atau menguasai dasar-dasar dalam lari, insya Allah kita akan mendapatkan akselerasi lari yang cepat, ataupun kita bisa mendapatkan hasil lari yang memuaskan. Itu tadi aktivitas-aktivitas pembelajaran untuk olahraga larian. Oke, ini untuk aktivitas pembelajaran ketiga, kita nextkan aja. Oke, itu tadi materi tentang olahraga atletik yang meliputi jalan cepat dan lari. Ada yang ingin ditanyakan seputar olahraga atletik jalan dan lari? Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, coba keluarkan kertas lembar, tutup bukunya. Keluarkan kertas lembar dan silakan tutup bukunya. Ya, silakan buat nama dan kelas. Di sini saya akan mengevaluasi kalian untuk mengetahui sejauh mana kalian dalam memahami materi tentang atletik, olahraga jalan cepat dan lari. Soal yang pertama, coba sebutkan aktivitas pembelajaran latihan gerak olahraga jalan cepat yang kalian ketahui. Minimal 2. Udah? Soal nomor 2. Coba jelaskan perbedaan jalan dan lari menurut pendapat masing-masing. Ya, 2 soal lagi. Coba jawab 5 menit dari sekarang. Soalnya mudah kan? Mudah gak? Mudah.
Kalau untuk aktivitasnya nama-namanya aja, nggak usah dijelaskan ini apanya. Namanya aja, nama aktivitas pembelajarannya apa. Seperti tadi kan ada yang fleksibilitas, mobilitas khusus, itu untuk lari. Kalau yang berjalan tadi apa aja aktivitasnya. Jika sudah, rocker dengan temannya. Yang sini rocker sama sini, yang sana rocker sama. Sudah? Oke, mari kita periksa sama-sama ya. Coba nomor 1. Siapa yang menjawab? Sebutkan aktivitas pembelajaran latihan gerak olahraga jalan cepat. 1. Natural atau alami. 2. Fleksibilitas. 3. Perlombaan. Mobilitas yang kedua tadi apa? Fleksibilitas. Fleksibilitas. Yang ketiga? Perlombaan. Perlombaan. Ada yang lain? Coba jawaban yang lain. Latihan dasar. Yang kedua latihan untuk menunjukkan baku pada saat jalan cepat. Latihan dasar sama merelaksasi ya. Ada yang lain yang berbeda jawabannya? Ada yang punya jawaban sendiri? Coba lihat di kertas kamu ini. Sebutkan aja jawaban temannya. Coba sebutkan aktivitas pembelajaran latihan gerak olahraga jalan cepat yang diketahui. 1. Latihan gerak variasi kombinasi. 2. Latihan gerak dasar. Latihan kombinasi sama gerak dasar. Iya. Yang lain? Yang berbeda? Sama. Sama. Sama yang mana nih antara 3 jawaban tadi? Semua apa sih? Yang Ada yang mau pilih salah satu yang beda. Latihan dasar sama Yang pertama jawabannya adalah belajar natural atau alami. Yang kedua mobilitas khusus. Kalau mau ditambah lagi, yang ketiga jalan cepat jarak jauh ataupun yang kalau di buku ada lomba jalan cepat, itu benar. Jadi kalau yang kaji seperti gerak apa tadi, gerak jalan, gerak dasar itu salah. Lebih spesifiknya kita sebutkan namanya. Ya, tadi kan gerak dasar alami, natural, kemudian ada mobilitas khusus, bukan fleksibilitas ya. Itu tujuannya. Kalau namanya itu mobilitas khusus. Tujuannya adalah untuk memfleksibilitas atau flexibility bahu dan pinggang. Oke, untuk soal nomor 2. Sebutkan perbedaan jalan dan lari menurut pendapat masing-masing. Silakan coba bacakan jawaban Diki Permana. Iya. jalan badan kita tidak melayani udara, kalau lari badan kita melayani udara. Itu jalan menggunakan start jongkok, kalau lari menggunakan start berdiri. Betul. Enggak, dia bilang lari itu start jongkok, jalan start berdiri. Ada yang lain? Yang pendapatnya ini kan pendapat masing-masing nih, jelas pasti berbeda-beda pendapat masing-masing. Ada yang lain pendapatnya? Coba bacakan aja pendapatannya. Bacakan aja pendapatannya. Kalau jalan kaki sepenuhnya berontakan dengan tanah dan badan tidak melayang, sedangkan lari kaki tidak sepenuhnya bersentuh dengan tanah atau bisa disebut melayang. Tidak berkontakan apa nih? Yang jalan?
Kalau jalan kaki sepenuhnya berkontakan dengan tanah dan badan tidak melayang. Sedangkan lari kaki tidak sepenuhnya bersentuhan dengan tanah atau bisa disebut melayang. Oke. Jawaban temannya tadi benar ya, benar semua ya. Berarti pemahaman materi untuk pembelajaran pagi hari ini saya rasa sudah cukup. Beri yang plus dulu untuk kelas 4. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan materi pun sudah berakhir, maka selesailah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa di minggu depan ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya semua. Sudah kurang, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata-kata maupun tingkah laku. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.